Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Pertamida Mayanti, mahasiswa program studi S1 Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 20110110006. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi dengan materi upacara yatnya di masa new normal pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas MPK Agama Hindu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu COVID. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 merupakan sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga dapat menyebabkan kematian pada kondisi tertentu. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam hitungan bulan. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus ini semakin meluas. Pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi masyarakat di seluruh penjuru dunia karena mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan tidak terkecuali dengan Indonesia. Akibat adanya virus COVID-19 ini, segala aspek kehidupan dalam masyarakat menjadi terganggu. Misalnya saja, semua sekolah tutup dan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Orang dewasa yang harus melakukan pekerjaannya dari rumah atau lebih sering kita dengar dengan istilah work from home. Hingga banyak perusahaan gulung tikar yang menyebabkan banyak karyawan mengalami PHK dan kehilangan mata pencahariannya. Terkhusus untuk masyarakat di Pulau Bali yang sehari-hari menerapkan pelaksanaan pancayatnya pun menjadi terhambat pelaksanaannya karena adanya virus COVID-19 ini. Pancayatnya terdiri dari dewayatnya, pitrayatnya, resiyatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Selanjutnya ada tatanan upacara yatnya di era new normal. Pandemi COVID-19 ini memang menjadi tantangan yang sangat mengerikan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Bali, yang masih sangat kental mengusung adat, tradisi, dan budayanya. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, semua kegiatan menjadi terhambat. Pancayatnya yang sehari-hari dilaksanakan oleh masyarakat di Bali pun terkena dampaknya, sehingga menjadi terhambat pelaksanaannya. Namun, berdasarkan ketentuan pemerintah, pancayatnya tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan desa kala patra. Paling penting dalam pelaksanaan yatnya harus didasari niat pikiran dan hati yang tulus ikhlas. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah melalui PHDI dan MDA. Untuk menyikapi situasi ini, pemerintah Provinsi Bali melalui Parisade Hindu Dharma Indonesia dengan Majelis Desa Adat telah mengeluarkan keputusan terkait dengan ketentuan pelaksanaan upacara pancayatnya dan kegiatan adat pada era new normal pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan upacara pancayatnya selama pandemi COVID-19 di Bali dilakukan dengan beberapa ketentuan dan pertimbangan yang telah dimuat dalam keputusan bersama yang tertuang dalam surat bernomor 020-PHDI Bali /111-2020 dan 04-SK-MDA Provinsi Bali /111-2020. Dalam surat ini disebutkan dengan mempertimbangkan prinsip Dharma Agama dan Dharma Negara, pelaksanaan upacara yatnya selama pandemi COVID-19 di Bali dilakukan dengan beberapa ketentuan yang telah dimuat dalam surat tersebut. Selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, pelaksanaan upacara mesti dilakukan dengan tetap melaksanakan prosedur tetap atau protap penanggulangan pandemi COVID-19 dari instansi yang berwenang, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya ada ketentuan pelaksanaan upacara dewayatnya.
Pelaksanaan dewatnya seperti persembahyangan di pura pada saat hari raya, melaspas, ngenteg linggih, yang tidak memungkinkan untuk ditunda dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Karena dengan menjaga jarak dengan orang lain, maka akan menekan resiko terpapar virus COVID-19. Sementara untuk pelaksanaan piodalan, dibatasi pelaksanaannya hanya selama 3 hari. Selanjutnya, pelaksanaan pitrayatnya. Upacara pitrayatnya seperti pengabenan dapat diatur sesuai dengan kondisi desa saat itu. Apabila tidak memungkinkan untuk ditunda, maka dapat dilakukan prosesi upacara mekingsan di geni atau dikubur. Untuk seorang sulinggih dan pemangku, apabila upacara pengabenan tidak dapat ditunda, maka dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun, apabila upacara pitrayatnya dilakukan untuk orang yang meninggal dengan terindikasi terpapar virus COVID-19, dapat melakukan kremasi langsung atau mekingsan di geni yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan dihadiri hanya oleh keluarga dan membatasi jumlah orang yang hadir dalam upacara. Selanjutnya ada resiyatnya. Upacara resiyatnya seperti Eke Jati atau Mawinten dan Dwi Jati atau Medikse dapat ditunda pelaksanaannya. Namun, apabila pihak bersangkutan tetap ingin melaksanakan resiyatnya atau apabila upacara resiyatnya tidak memungkinkan untuk ditunda, maka dapat tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan membatasi jumlah orang serta undangan yang hadir. Selanjutnya, upacara manusayatnya. Upacara manusayatnya seperti metelu bulanan yang pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk ditunda, dapat dilaksanakan secara sederhana dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk upacara pawiwahan, apabila tidak dapat ditunda, maka dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan upacara hanya dihadiri oleh kedua keluarga inti beserta saksi-saksi dan cukup dipimpin oleh seorang pemangku yang dibantu dengan serati banten. Untuk acara resepsi, hendaknya ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu status pandemi COVID-19 dicabut. Yang terakhir ada upacara butayatnya. Upacara butayatnya yakni seperti mecaru, upacara taur, atau yang lainnya, apabila tidak memungkinkan untuk ditunda pelaksanaannya, maka dapat dilangsungkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta membatasi jumlah orang yang hadir dan tetap menerapkan social distancing. Terlepas dari semua ketentuan upacara pancayatnya yang berlaku, sebenarnya upacara pancayatnya tidak perlu digelar dengan meriah atau mewah. Cukup didasari dengan hati, niat, dan pikiran yang tulus ikhlas, maka pancayatnya dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.